wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi kataba alaina syiyam Ramadan linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, kita tidak pasepikan namu kadang tidak baik bukan gala. Umumnya kita jemaah salat Id, baik yang berdomisili di kampung halaman atau sanak saudara yang baru saja pulang dari rantau. Tidak ada Tuhan dalam bentuk apapun kecuali Allah. Kita tidaklah siapa-siapanya dan belum apa-apanya di hadapan Allah. Kita tidak boleh melakukan penghambaan diri selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bibir kita senantiasa basah dalam memuji dan mengharapkan ridho-Nya. Doa keselamatan kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jarum jam yang merangkak dengan perlahan, pergantian siang dan malam yang tidak pernah berhenti. Pada hari ini kita sudah sampai kepada hari yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semarak hari raya ini, keluarnya kaum muslimin dari rumahnya masing-masing dengan pakaian yang bersih, hati yang riang gembira, sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Dan kita baru saja menunaikan sholat Id dengan berjemaah. Selanjutnya mendengarkan khutbah. Benar apa yang disampaikan Bapak Pengurus tadi, antara salat dan khutbah rangkaian ibadah Id yang tidak bisa kita pisahkan. Sama halnya seperti salat Jumat, selama khatib berbicara, selama khatib berkhutbah, tidak ada kita yang melakukan kegiatan lain. Apalagi sudah berbicara, apalagi sudah berdiri, apalagi sudah pulang, tentu rusak ibadah kita pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya mari kita berdoa. Mudah-mudahan segenap ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, apakah kewajiban berpuasa atau mendirikan malam-malam Ramadan, diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sehingga pada hari ini kita betul-betul menjadi manusia fitri, manusia yang sudah kembali kepada kesucian, manusia yang sudah terbebas dari dosa dan kesalahan, manusia yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala apa-apa yang ada di atas dunia ini. Selanjutnya, senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ayat yang sering dibaca oleh khatib setiap Jumat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Artinya ada kita yang tidak sebenar-benar bertakwa, bermain-main dalam takwa, ganggam-ganggam baru dalam bertakwa.
Sehingga Allah tekankan haqqa tuqatih. Sungguh-sungguhlah dalam bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan ada di antara kita yang sampai mati fasik, mati munafik, mati kafir, apalagi sudah murtad dari ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya kita renungkan satu penggal ayat Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan dibiarkan saja seseorang mengatakan dirinya beriman sebelum mereka diuji. Sehabis Ramadan ini kita akan menghadapi berbagai ujian karena setan-setan tidak lagi dirantai. Banyak ujian yang berada di hadapan kita. Paling tidak bisa kita lihat dari 4 hal. Pertama, ujian dalam bentuk menjalankan perintah. Sebenarnya perintah itu tidak sulit. Menjalankan ketaatan kepada Allah. Pada umumnya kita sudah tahu apa yang diperintah. Tapi melaksanakannya yang malas, yang enggan. Katakanlah sholat. Hanya 5 kali sehari semalam, waktu 24 jam. Puasa memang sebulan, tapi kan dalam setahun. Zakat hanya 2,5% dari kekayaan yang kita miliki. Haji cuma wajibnya sekali seumur hidup. Begitu pula perintah-perintah Allah yang lain. Menegakkan keadilan, juga perintah Tuhan. Menjalankan keadilan adalah suatu kewajiban. Memperoleh perlakuan yang adil adalah hak setiap orang. Berbakti kepada orang tua. Tapi sayangnya ada yang mereka yang mendurhakai orang tua, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Semakin tersebut, semakin banyak lagi perintah Tuhan itu. Kemudian ujian yang kedua dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sama halnya seperti yang tadi. Kita tahu apa yang dilarang, tetapi melakukan, melanggar yang dilarang itu menjadi hobi kita, menjadi mata pencaharian kita. Bahkan kita membikin perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu. Siapa yang tidak akan tahu bahwa khamar itu haram? Tapi banyak yang candu meminum khamar, minuman yang mengandung alkohol. Apakah itu brandy, vodka, tua. Sekarang berkembang lagi menjadi narkoba, obat-obat berbahaya, yang semua itu termasuk ke dalam jenis khamar yang diharamkan, perbuatan najis. Fajatan ibu, jauhilah kata Allah. Judi, bermacam jenis permainan yang kalau dilihat dari kacamata agama termasuk judi yang diharamkan, baik yang manual, bahkan sekarang banyak judi online yang juga cukup berbahaya. Karena kita dengar bapak-bapak kita di dewan sedang rapat yang main judi online. Nauzubillah. Bagaimana nasib negeri ini kalau dipimpin, diwakili oleh orang-orang yang tidak tahu dengan agama. Pergaulan bebas. Berbahaya sekarang LGBT. Sumatera Barat termasuk berada pada papan atas. Ini semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apakah kita mampu meninggalkannya? Selama bulan puasa kita sudah dilatih. Jangankan lagi yang dilarang, yang dibolehkan saja kita bisa meninggalkannya, apalagi yang dilarang. Kemudian yang ketiga, ujian dalam bentuk musibah. Musibah betul yang menimpa kita. Yang namanya kita orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sambungan ayat panjang. Kamu akan diuji kepada Allah. Ada ketakutan, ada kemiskinan, ada kelaparan, kekurangan harta, kematian dan lain-lain.
Dewasa ini Sumatera Barat tak putus dirundung malam. Musibah datang silih berganti. Erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, sampai hari ini masih terjadi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang timpa musibah bisa menerima dengan kesabaran. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini dari Allah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas sekalian ini sudah merupakan teguran terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Wa daraballahu qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafara fa'anumillah fa'azaqahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah membuat perumpamaan terhadap sebuah negeri yang menjadi impian banyak orang. Negeri yang aman, tentram, rakyatnya sejahtera. Air janiah ikan jinak, sawah menjadi jago mopiah, teranak bakal membiak, orang kampung aman santoso. Fakafar fa'anumillah, tetapi dia kufur nikmat kata Allah, maka kepadanya akan ditimpakan kemiskinan dan dihantui oleh berbagai perasaan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dalam ayat lain Allah juga mensinyalir, wala nuziqannahu minal azabi adna dunal azabi akbar la'allahum yarji'un. Terkadang Allah menyegerakan azab di atas dunia sebelum dia diazab di akhirat yang lebih besar kata Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka bertobat. Atau musibah yang menghantam itu sudah merupakan azab yang Allah berikan karena kita tidak mau diberi peringatan, seperti halnya yang pernah ditimpakan kepada kaum Sodom di masa Nabi Lut alaihissalam. Mereka melakukan perbuatan maksiat yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Allah mengutus Nabi Lut untuk memberikan peringatan tegas. A'innakum la ta'tuna rijal. Kenapa kamu, kata Nabi Lut, mendatangi sesama lelaki? Bukankah para wanita cukup banyak yang bisa dinikahi? Kalau engkau tidak mau berhenti, maka Allah akan menurunkan azab. Apa jawaban kaumnya? Fama kana jawaba qaumihi. Kaumnya menjawab, qalu inna bi azabillah. Hai Lut, datangkan kepada kami azab itu. Minta mulia kena berlaku. Bagi Allah, yang baik diminta diberikan, yang buruk diminta juga diberikan. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Lut untuk meninggalkan negeri itu. Tak lama berselang datang gempa yang amat dahsyat. Bahkan turun hujan batu dari langit. Negeri itu diporak-porandakan oleh Allah. Tak satu pun manusia yang durhaka pada waktu itu yang hidup. Ini sudah merupakan azab. Inilah yang kita takutkan. Kalau musibah hari ini sudah merupakan azab yang Allah timpakan kepada negeri kita ini. Kemudian yang keempat, ujian yang sengaja dilancarkan oleh orang-orang kafir. Walan tardu akal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Yang namanya Yahudi, namanya Kristen, mereka tidak akan senang sebelum kita bertekuk lutut kepada mereka. Banyak cara-cara yang dilakukannya, program yang dilancarkannya untuk memadamkan cahaya Islam. Ada dengan cara kekerasan, aksi teror, melakukan kezaliman, peperangan, pembunuhan, pembantaian, seperti yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Sudah puluhan ribu orang yang meninggal, mereka yang dibombardir, belum lagi kerusakan bangunan, rumah-rumah penduduk, fasilitas umum, dan kerugian lainnya. Tapi kita bersyukur
saudara kita di sana tetap melakukan perlawanan. Mereka memilih hidup berkalang tanah daripada mati terjajah. Mereka tetap mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan negeri para nabi. Tentu kita dalam hal ini perlu bersikap. Apa sikap kita? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Kamu jangan sampai berpihak kepada orang-orang yang berbuat zalim, supaya kamu jangan dijilat oleh api neraka. Allah tidak akan melindungi dan Allah tidak akan memberikan pertolongan. Kemudian apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya amwalihim wa anfusihim. Mungkin dengan harta, mungkin dengan diri kita, kita bantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Ada lagi dengan cara embargo, monopoli ekonomi. Dan itu juga sedang dilaksanakan di Gaza. Berbagai bantuan dipersulit untuk bisa masuk, sehingga saudara-saudara kita semakin menderita. Tidak bisa dengan cara keras, dilakukan lagi dengan cara lunak. Kepada Nabi pernah ditawarkan 3 tahta, harta, wanita. Hai Muhammad, kalau kamu ingin jadi presiden, kami adakan pemilu bulat suara untukmu. Kalau ingin kekayaan berapapun, kami sediakan rumah yang bagus, kendaraan yang banyak, sawah ladang yang cukup luas. Kamu ingin pendamping yang cantik, kita sediakan. Tapi dengan satu syarat, berhentilah mendakwakan Islam. Kita sudah tahu jawabannya. Apa kata Nabi? Kalaupun matahari di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, runtuh langit ini, aku tidak akan berhenti meneriakkan Islam. Begitu Rasulullah. Tidak kuning, tidak kuning, tidak putih, tidak sadah, tidak lama, tidak santan. Yang keempat, ujian yang lebih halus lagi, diajak kompromi dalam beragama. Beginilah Muhammad, engkau punya Tuhan, kami punya Tuhan. Engkau beragama, kami pun beragama. Mari kita toleransi saja. Kami sembah Tuhan engkau, engkau sembah Tuhan kami. Inilah yang menyebabkan turunnya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak perlu menyembah apa yang kami sembah. Begitu juga masalah ibadah, sudah diatur masing-masing. Ini agama. Lakum dinukum waliyadin. Keempat usaha ini gagal total yang dilaksanakan oleh kaum kafir. Inilah bentuk-bentuk ujian yang berada di hadapan kita. Kalau di masa Rasulullah mereka mengalami kegagalan, tapi tidak tertutup kemungkinan sepeninggal beliau sekarang dan di masa-masa yang akan datang, ujian-ujian seperti ini masih saja tetap mereka lancarkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian ini, sehingga kita betul-betul dikatakan sebagai orang yang beriman. Selanjutnya mari kita akhiri khutbah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.